Indonesia, di samping memiliki keanekaragaman suku, juga memiliki keanekaragaman bahasa daerah. Dan dalam bahasa daerah tersebut terdapat sastra daerah yang diciptakan oleh masyarakat pendukungnya. Sastra daerah atau cerita lisan sekaligus bahasa daerahnya sebagai sarana pengungkapannya sangat penting dilestarikan, sebab keduanya merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Buton adalah salah satu wilayah Indonesia terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi yang syarat dengan berbagai cerita lisan seperti legenda, dongeng mitos, dan fabel. Salah satu cerita yang terdapat di Pulau Buton adalah legenda Gajah Mada yang berada di Kecamatan Batauga, tepatnya Kelurahan Majapahit. Asal-usul kedatangan Gajah Mada di Tanah Buton yaitu pada saat ajaran Islam mulai masuk di Kerajaan Majapahit. Cerita Gajah Mada dimulai dengan peristiwa perang saudara yang terjadi di Kerajaan Majapahit. Sebab sebagian masyarakat Majapahit menerima kehadiran ajaran Islam dan sebagian lagi masyarakatnya tidak mau menerima. Hal itulah yang membuat Gajah Mada mempersiapkan berbagai macam peralatan untuk berlayar, dan perahu yang mereka gunakan diganti dengan perahu yang bermodel Madura. Dari Pulau Bali, mereka juga membawa beberapa orang Bali untuk dijadikan sebagai pengawal, sehingga kemudian Gajah Mada dan rombongan berjumlah 40 orang. Mereka pun berlayar menuju ke arah timur. Setelah lama berlayar, akhirnya Gajah Mada dan anak buahnya tiba di Pulau Kabaena dan mendarat di sana. Di Pulau Kabaena, rombongan ini tinggal beberapa hari, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Tanah Buton. Namun, cuaca saat itu sangat buruk, sehingga terpaksa mereka singgah di Pulau Siompu. Setelah beberapa lama tinggal di Pulau Siompu, mereka akhirnya menuju ke Pulau Buton. Pendatang pertama di Dola. Nah, setelah itu mereka istirahat sementara di situ. Mereka naik ke gunung. Nah, bersama alat-alatnya, alat-alat pemuatan perahunya itu sudah bersama masyarakat di sini. Nah, setelah mereka sampai di Ragawu, mereka ke Loko Basara. Nah, sampai di situ mereka istirahat. Nah, dinamakan Loko Basara itu karena komandannya itu tempat duduknya di situ, baru merapikan anak buahnya, artinya memberikan pengarahan kepada anak buahnya. Sepanjang perjalanan menuju perkampungan, rombongan Gajah Mada melewati beberapa sungai dan mereka menanam sebuah pohon yang bernama pohon maja dengan buah yang pahit. Konon, buah maja tersebut untuk makanan babi. Rombongan Gajah Mada akhirnya tiba di perkampungan Lapala. Masyarakat Lapala menyediakan 4 buah rumah untuk rombongan Gajah Mada sebagai tempat beristirahatannya sebelum didirikan rumah sesuai keinginan rombongan Gajah Mada, yakni di pinggir kali. Selanjutnya Gajah Mada memerintahkan kepada anak buahnya untuk membuat sebuah lubang yang menyerupai sebuah gua sebagai tempat perlindungan mereka. Pembuatan lubang ini dibantu oleh orang Lapala dan dikerjakan selama berbulan-bulan. Setelah selesai, Gajah Mada dan anak buahnya memasuki lubang beserta seluruh perlengkapan perangnya, termasuk alat musik tradisional Jawa.
Selanjutnya Gajah Mada berpesan pada sebagian pengikutnya yang tidak turut serta ke lubang dan penduduk Lapala bahwa bila bunyi genderang masih terdengar selama 40 hari 40 malam, maka bukalah kembali penutup lubang ini. Namun, bila tak terdengar lagi di bawah 40 hari 40 malam, maka pintu lubang ini ditutup mati dan jangan pernah dibuka lagi selama-lamanya. Cerita pun kemudian berakhir dengan peristiwa lubang ditutup mati sesuai pesan Gajah Mada, karena bunyi genderang dari dalam lubang sudah tidak terdengar lagi setelah 3 hari 3 malam. Hikmah yang dapat diambil dari sejarah Gajah Mada adalah perbedaan pendapat tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara kekerasan, karena akan membawa malapetaka. Hendaklah kita senantiasa hidup saling tolong-menolong dan bergotong royong, agar pekerjaan yang sesulit apapun dapat terselesaikan dengan baik. Pemimpin yang baik akan dicintai anak